Bab 9. Perjuangan terakhir. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Asa merasa seperti sedang berjalan di atas tebing yang rapuh, menunggu keputusan yang bisa mengubah hidupnya. Setiap pagi, setelah bangun, ia selalu memeriksa surat kabar atau membuka pesan di ponsel dengan harapan ada kabar baik. Namun, hingga hampir akhir bulan, tidak ada satupun kabar yang datang. Pagi itu, Asa terbangun dengan perasaan lelah. Beberapa hari sebelumnya, Pak Rudi baru saja mendapat pekerjaan di sebuah proyek besar di luar kota. Itu adalah satu-satunya harapan keluarga mereka untuk mendapat penghasilan stabil, meskipun harus meninggalkan rumah untuk beberapa minggu. Bu Sari tetap berjualan kue di pasar. Namun dengan semakin terbatasnya waktu, usaha itu semakin sulit berkembang. Asa duduk di meja belajar, menatap layar laptop yang masih menunggu kabar dari lembaga yang menyediakan beasiswa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di depan pintu rumah mereka. Asa membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Darmin dengan senyuman lebar di wajahnya. "Asa, kamu dapat kabar bagus," kata Pak Darmin sambil menyerahkan sebuah amplop besar. "Kamu diterima di program beasiswa. Suratnya datang pagi ini. Kamu harus segera mengurus persyaratannya." Asa terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Serius, Pak, saya benar-benar diterima?" Pak Darmin mengangguk. "Iya, Asa, kamu punya semangat yang luar biasa. Dan mereka melihat itu. Ini kesempatanmu untuk meraih masa depan yang lebih baik." Air mata Asa mengalir tanpa bisa ia bendung. Segala pengorbanan dan perjuangan keras selama ini akhirnya membuahkan hasil. Semua malam tanpa tidur, semua rasa sakit, dan segala keraguan kini terbayar. Asa bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu berarti ada harapan baru untuk keluarganya. Namun, kegembiraan itu hanya berlangsung sekejap. Ketika Asa menunjukkan surat penerimaan beasiswa itu kepada Bu Sari dan Pak Rudi, mereka tampak senang. Tetapi kekhawatiran masih terlihat di wajah mereka. "Sa, kamu harus pergi ke kota besar untuk mendaftar ke universitas. Tapi bagaimana dengan kami di sini? Kami masih butuhmu," kata Pak Rudi dengan suara yang penuh keprihatinan. Bu Sari memeluk Asa dengan erat. "Kamu harus pergi, Sa. Ini kesempatan emas. Tapi bagaimana dengan biaya hidup di sana? Kami tidak punya banyak uang untuk membantumu." Asa tahu betul bahwa keputusan ini adalah yang paling sulit. Pergi berarti meninggalkan keluarga dan berjuang sendiri di tempat yang asing. Tapi di sisi lain, jika ia tidak pergi, kesempatan ini mungkin tidak akan pernah datang lagi. "Bu, Ayah, aku nggak bisa menunda ini. Kalau aku tetap tinggal, aku nggak akan bisa membantu kalian untuk keluar dari sini. Aku harus melangkah lebih jauh. Aku akan berusaha keras di sana dan mengirimkan apa yang aku bisa untuk keluarga," jawab Asa dengan mata yang penuh tekad. Pak Rudi dan Bu Sari hanya bisa menangis. Tapi mereka tahu Asa telah membuat keputusan yang tepat, meskipun berat. Mereka memberi restu pada Asa, meskipun rasa takut akan masa depan yang tak pasti selalu mengintai. Bab 10. Langkah pertama menuju kota besar. Beberapa hari setelah pengumuman beasiswa, Asa mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pergi ke kota besar. Ia harus mengurus dokumen-dokumen dan mencari tempat tinggal yang murah. Meski berat, ia merasa ada harapan baru yang terbentang di depannya. Pada hari keberangkatannya, seluruh keluarga mengantar Asa ke stasiun. Asa merasakan betapa dalamnya ikatan yang terjalin antara dirinya dan orang tuanya. Mereka tidak banyak bicara, tetapi saling memandang dengan penuh pengertian. Ini adalah momen yang penuh haru dan penuh cinta. "Sa, ingat, kita selalu mendukungmu. Jangan pernah lupa rumahmu," kata Bu Sari sambil menyeka air matanya. "Jaga diri, Nak. Jangan lupakan orang tuamu di sini," pesan Pak Rudi dengan suara parau. Asa memeluk mereka dengan erat. "Aku janji, Ayah, Bu. Aku akan pulang membawa sesuatu yang lebih baik untuk kita semua." Saat kereta berangkat, Asa duduk di jendela, memandang kampungnya yang semakin jauh. Pemandangan itu terasa seperti kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Dalam hati,
Ia berjanji untuk berjuang sekuat tenaga. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tetapi ia juga tahu bahwa langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik telah dimulai. Bab 11. Tantangan baru di kota besar. Sesampainya di kota besar, Asa merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi, keramaian yang tak pernah berhenti, dan segala sesuatu terasa baru dan asing. Namun, Asa tidak gentar. Ia tahu bahwa ia datang untuk tujuan yang lebih besar. Hari pertama di universitas, Asa merasa tertekan. Banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu. Mereka tampak lebih siap dan percaya diri. Tapi Asa menenangkan dirinya. Aku datang dari tempat yang lebih keras. Aku bisa menghadapinya. Ia memulai perjalanan baru ini dengan bekerja paruh waktu di kafe kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup, sambil tetap berusaha menjadi yang terbaik di kelas. Kadang-kadang ia merasa rindu rumah. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat perjuangan orang tuanya dan semua yang telah mereka korbankan untuk memberi Asa kesempatan ini. Bab 12. Menyesuaikan diri di kota besar. Hari-hari pertama di kota besar terasa seperti mimpi yang baru saja dimulai. Asa terpesona dengan segala hal yang baru. Tetapi di balik kekagumannya, ia merasa terasing. Lingkungan kampus yang serba modern dan penuh mahasiswa dari berbagai daerah membuat Asa merasa seperti orang asing. Ia sering merasa tidak memiliki tempat di antara mereka yang tampak lebih beruntung. Asa tinggal di kos yang cukup sederhana, jauh dari gemerlap kehidupan kota. Kos tersebut berada di gang sempit yang tidak jauh dari kampus. Meski kecil dan minim fasilitas, kos itu menjadi tempat di mana Asa merasa sedikit lebih tenang. Dengan kamar yang hanya muat satu kasur dan meja belajar, ia mulai membangun rutinitas baru. Setiap pagi, ia bergegas pergi ke kampus dengan semangat. Meskipun kadang harus berjalan kaki karena belum punya uang untuk transportasi umum. Di kampus, Asa merasa harus berjuang lebih keras dari yang lain. Banyak mahasiswa yang memiliki laptop canggih dan buku pelajaran terbaru. Sementara Asa hanya memiliki buku bekas yang dibeli dari pasar loak dan laptop tua yang sering mati mendadak. Namun, itu tidak membuat Asa mundur. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengerjakan tugas dan mempersiapkan ujian. Bahkan saat teman-teman sekelasnya pergi ke kafe atau beristirahat, Asa tetap di belakang meja, terus berusaha. Beberapa minggu setelah tiba di kota, Asa mulai berkenalan dengan teman-teman baru. Rani, teman lamanya, sering mengirimkan pesan untuk memberi semangat. Aku bangga banget kamu bisa sampai ke sini. Jangan pernah berhenti. Ya, kata Rani melalui pesan singkat. Di kampus, Asa juga bertemu dengan Sinta, seorang mahasiswa dari keluarga kaya yang awalnya tampak jauh berbeda darinya. Namun, lama-kelamaan, Asa dan Sinta mulai akrab. Sinta sering mengundang Asa untuk bergabung dalam kelompok belajar atau sekadar makan bersama. Asa merasa canggung di awal. Tetapi Sinta selalu ramah dan tidak pernah memandang rendah Asa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Suatu hari, Sinta mengajak Asa pergi ke sebuah kafe di dekat kampus setelah ujian semester pertama. Kamu harus mencoba ini. Aku tahu kamu nggak punya banyak waktu untuk santai. Tapi kita butuh waktu untuk merayakan kerja keras kita, kata Sinta dengan senyum ceria. Asa menatap menu yang mahal. Lalu menatap Sinta dengan ragu. Aku nggak yakin bisa bayar. Kalau aku beli sekarang, aku nggak punya uang untuk makan nanti. Jawab Asa dengan jujur. Sinta tertawa. Tenang. Aku traktir. Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Aku tahu hidup di sini nggak mudah. Dan aku hargai banget perjuanganmu. Asa merasa sangat tersentuh oleh kebaikan Sinta. Sejak saat itu, mereka menjadi teman dekat. Sinta sering mengajak Asa untuk belajar bersama, membantunya mengenal lebih jauh dunia kampus, dan menunjukkan banyak sisi kehidupan kota besar yang awalnya tidak pernah ia bayangkan. Namun, tantangan terbesar Asa datang ketika ia mulai menghadapi ujian tengah semester. Persaingan semakin ketat, dan ia merasa sangat tertekan. Malam-malam tanpa tidur kembali menjadi rutinitas. Ia sering merasa lelah.
Dan meskipun Sinta selalu menawarkan bantuan, Asa tidak ingin terlihat lemah. Aku harus bisa sendiri, pikirnya. Suatu malam, setelah beberapa minggu tidak ada waktu untuk bersantai, Asa terjatuh sakit. Ia demam tinggi dan hampir tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ketika Sinta datang mengunjungi kos Asa, ia terkejut melihat temannya dalam keadaan lemah. Sin, aku nggak bisa. Kalau aku nggak belajar, aku nggak akan lulus. Aku nggak bisa gagal di sini, kata Asa dengan suara terbata-bata. Sinta duduk di samping tempat tidur Asa, menggenggam tangannya dengan lembut. Sa, kamu nggak perlu berjuang sendirian. Aku ada di sini. Kesehatanmu lebih penting. Kamu sudah bekerja keras. Dan aku tahu kamu bisa. Asa merasa sangat terharu. Sinta mengajaknya beristirahat dan menyarankan agar Asa meluangkan waktu untuk memulihkan tubuhnya. Kamu sudah berjuang dengan sangat keras, Sa. Sekarang waktunya untuk menjaga dirimu juga. Bab 13. Ketika Asa menemukan kekuatan baru. Setelah beberapa hari istirahat, Asa kembali ke kampus dengan tubuh yang lebih segar. Meskipun masih merasa sedikit cemas tentang ujian yang akan datang. Namun, kali ini, ia tidak merasa sendirian. Bantuan dan dukungan dari Sinta dan teman-teman lainnya membuat Asa merasa lebih kuat. Ia belajar untuk membuka diri dan menerima bantuan, tanpa merasa bahwa ia harus menanggung semuanya seorang diri. Dalam beberapa bulan ke depan, Asa semakin terbiasa dengan kehidupannya di kota besar. Ia berhasil menyesuaikan diri dengan dinamika kampus dan kehidupan di kos, meskipun kadang masih merindukan rumah dan keluarganya. Namun, setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali alasan mengapa ia datang ke kota ini, untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, saat ujian akhir semester tiba, Asa duduk di ruang ujian dengan penuh percaya diri. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Saat lembar jawaban terakhir dikumpulkan, Asa menghela napas lega. Meski tidak tahu apa hasilnya, ia merasa sudah memberikan segalanya.